Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Semua aliran dalam pemikiran kalam berpandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Salah satunya yang pertama yaitu ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, pendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Ia mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Di dalam Al-Quran pun jelas dikatakan bahwa Tuhan tidaklah berbuat zalim. Ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mendukung pendapatnya di atas adalah surat Al-Anbiya ayat 23 dan surat Ar-Rum ayat 8. Qadhi Abdul Al-Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan maha suci dari perbuatan buruk. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik bukan yang terbaik. As-salah wa as-salah mengonsekuensikan aliran Mu'tazilah memunculkan paham kewajiban Allah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban tidak memberikan beban dari luar kemampuan manusia. Memberikan beban di luar kemampuan manusia adalah bertentangan dengan paham berbuat baik dan terbaik. Hal ini bertentangan dengan paham mereka tentang keadilan Tuhan. Tuhan akan bersifat tidak adil kalau Ia memberi beban yang terlalu berat kepada manusia. Yang kedua, kewajiban mengirimkan Rasul. Bagi aliran Mu'tazilah dengan kepercayaan bahwa akal dapat mengetahui hal-hal gaib, pengiriman Rasul tidaklah begitu penting. Namun, mereka memasukkan pengiriman Rasul kepada umat manusia menjadi salah satu kewajiban Tuhan. Tuhan berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia dengan mengirimkan Rasul. Tanpa Rasul, manusia tidak akan memperoleh hidup baik dan terbaik di dunia dan akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kewajiban menepati janji. Janji dan ancaman merupakan salah satu dari 5 dasar kepercayaan aliran Mu'tazilah. Hal ini erat hubungannya dengan dasar keduanya, yaitu keadilan. Tuhan akan bersifat tidak adil jika tidak menepati janji untuk memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menjalankan ancaman bagi orang yang berbuat jahat. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib. Karena percaya kepada kekuasaan mutlak Tuhan yang berpendapat bahwa Tuhan tak mempunyai kewajiban apa-apa. Aliran Asy'ariyah menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia. Al-Asy'ariyah sendiri dengan tegas mengatakan dalam Al-Lumma bahwa Tuhan dapat mengatakan beban yang tak dapat dipikul pada manusia. Al-Ghazali pun mengatakan hal itu dalam Al-Iqtisad. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian juga pemikiran Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Adapun Maturidiyah Bukhara memberi pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Barzawi, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berbuat dosa besar.
Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidaklah bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin saja. Kemudian untuk materi mengenai perbuatan manusia akan dilanjutkan oleh rekan saya, Baik Anissa Nur Khalida. Perbuatan manusia. Masalah perbuatan manusia bermula dari pembahasan sederhana yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah atau pengikut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, dan kelompok Qadariyah atau pengikut Ma'ad bin al-Juhani dan Ghahil ad-Dimwayaki, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam oleh aliran Muta'azzilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Akar masalah perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk dalamnya manusia sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Dari sini timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan, bergantung kepada kekuasaan Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Yang pertama, aliran Jabariyah. Tampaknya ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Dalam masalah perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dilaksanakan atas dirinya. Misalnya, kalau seorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Bahkan Jaham bin Safwan, salah seorang tokoh Jabariyah ekstrim, mengatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Adapun Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan peranan di dalamnya. Tenaga yang diciptakan di dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab equation. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang kehendaki oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia itu memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Yang kedua, aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik untuk baik maupun berbuat jahat. Karena itu ia berhak mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukum atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam kaitan ini, bila seorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut bangsa Arab, dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hendak bertingkah menurut nasib yang telah ditentukan semenjak ajal terhadapnya dirinya. Adapun paham Qadariyah, takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakannya untuk alam semesta beserta seluruh isinya, semenjak ajal, yaitu hukum yang di dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Yang ketiga, aliran Muta'azzilah. Aliran Muta'azzilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Muta'azzilah menganut paham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai dan Abad Al-Jubar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang berbuat baik dan buruk kepada Tuhan, dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya atau al-sitihah untuk mewujudkan kehendak
terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya. Lantas, bagaimana dengan daya? Mu'tazilah dengan tegas menyatakan bahwa daya juga berasal dari manusia. Daya yang terdapat pada diri manusia adalah tempat terciptanya perbuatan. Jadi Tuhan tidak dilibatkan dalam perbuatan manusia. Aliran Mu'tazilah mengancam keras paham yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan. Bagaimana mungkin dalam satu perbuatan akan ada dua daya yang menentukan? Dengan paham ini, aliran Mu'tazilah mengaku Tuhan sebagai pencipta awal, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang berkreasi untuk mengubah bentuknya. Di samping argumentasi akidah di atas, aliran Mu'tazilah mengumumkan argumentasi rasional berikut. Yang pertama, kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri tidak mempunyai perbuatan, Allah tafkir syari. Hal ini karena sifat dalam ungkapan pemerintah dan larangan yang merupakan talab, tidak terlepas dari kemampuan, kebebasan, dan pilihan. Yang kedua, hukum yang muncul dari konsep paham al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Hal ini karena perbuatan itu menjadi tidak dapat disandarkan kepada secara mutlak, sehingga berkonsekuensi pujian atau celaan. Yang ketiga, kalau manusia tidak mempunyai kebebasan dan pilihan, pengutusan para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Bukankah tujuan pengutusan itu adalah dakwah, dan dakwah harus dibarengi kebebasan pilihan? Yang keempat, aliran Asy'ariyah. Dalam paham Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar pijakannya, Asy'ariyah, pendiri aliran Asy'ariyah, memakai teori al-qasab atau equation perolehan. Teori al-qasab Asy'ari dapat dijelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan, sehingga terjadi perolehan bagi muktazib yang memperoleh kasab untuk melakukan perbuatan. Sebagai konsekuensi dari teori kasab ini, manusia kehilangan hak keaktifan, sehingga manusia bersifat pasif dan dalam perbuatan-perbuatannya. Pada prinsipnya, aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan untuk manusia dan menciptakan pula pada diri manusia daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Yang kelima, aliran Maturikiyah. Ada perbedaan antara Maturikiyah Samarkand dan Muridiyah Burhan mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Mu'tazilah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya, dan bukan dalam arti kiasan. Sekian dan terima kasih. Hak memperoleh hukum atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam kaitan ini, bila seorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat, dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut bangsa Arab, dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hendak bertingkah menurut nasib yang telah ditentukan semenjak ajal terhadapnya dirinya
Adapun paham Qadariyah, takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakannya untuk alam semesta beserta seluruh isinya. Semenjak ajal, yaitu hukum yang di dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai dan Abad Al-Jubar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang berbuat baik dan buruk kepada Tuhan, dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya atau al-sitihah untuk mewujudkan kehendak terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya. Lantas bagaimana dengan daya? Mu'tazilah dengan tegas menyatakan bahwa daya juga berasal dari manusia. Daya yang terdapat pada diri manusia adalah tempat terciptanya perbuatan. Jadi Tuhan tidak dilibatkan dalam perbuatan manusia. Aliran Mu'tazilah mengancam keras paham yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan. Bagaimana mungkin dalam satu perbuatan akan ada dua daya yang menentukan? Dengan paham ini, aliran Mu'tazilah mengaku Tuhan sebagai pencipta awal, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang berkreasi untuk mengubah bentuknya. Di samping argumentasi akidah di atas, aliran Mu'tazilah mengumumkan argumentasi rasional berikut. Yang pertama, kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri tidak mempunyai perbuatan, Allah tafkir syari. Hal ini karena sifat dalam ungkapan perintah dan larangan yang merupakan talab, tidak terlepas dari kemampuan, kebebasan, dan pilihan. Yang kedua, hukum yang muncul dari konsep paham al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Hal ini karena perbuatan itu menjadi tidak dapat disandarkan kepada secara mutlak, sehingga berkonsekuensi pujian atau celaan. Yang ketiga, kalau manusia tidak mempunyai kebebasan dan pilihan, pengutusan para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Bukankah tujuan pengutusan itu adalah dakwah, dan dakwah harus dibarengi kebebasan pilihan? Yang keempat, aliran Asy'ariyah. Dalam paham Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar pijakannya, Asy'ariyah, pendiri aliran Asy'ariyah, memakai teori al-kasab atau equation perolehan. Teori al-kasab Asy'ari dapat dijelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan, sehingga terjadi perolehan bagi muktazib yang memperoleh kasab untuk melakukan perbuatan. Sebagai konsekuensi dari teori kasab ini, manusia kehilangan hak keaktifan, sehingga manusia bersifat pasif dan dalam perbuatan-perbuatannya. Pada prinsipnya, aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan untuk manusia dan menciptakan pula pada diri manusia daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Yang kelima, aliran Maturikiyah. Ada perbedaan antara Maturikiyah Samarkand dan Muridiyah Burhan mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Mu'tazilah
samarkan adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya, dan bukan dalam arti kiasan. Sekian dan terima kasih.